guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya. kali ini kita ketemu di review MotoGP Austria 2021. Oke. Buat teman-teman tetap menerapkan prokes protokol kesehatan 6M. Ya itu dia. Pokoknya demi kesehatannya guys. Betul. Nah, tetap Bang. sehat pokoknya. Harus dong. Siap. Sehat. Bang, Ah, drama lagi bang. lama lagi meskipun ya di akhir-akhir ya. Akhir-akhir. Buset dah. Ya sebenarnya di awal juga, sebelumnya juga yaitu kejadian Maverick Vinales kan. Ya. Terus setelah itu baru tuh yang pas di race kan. Iya, pas Itu di drama race. banget itu. Jadi sebenarnya tuh informasi cuaca itu thunderstorm, tapi ya pokoknya di emoticonnya itu ada awan, ada tanda hujannya, ada petir, ada matahari. Nah, Makanya kemarin bikin bingung kan? bisa diprediksi ya. Nggak bisa diprediksi. Karena posisinya yaitu Pegunungan. di lembah. Karena kalau kita melihat keluar di bagaimana di Spanyol, kemudian di Inggris dan bahkan di Jerman itu lagi ada kemarin itu 2 hari dari Sabtu dan Minggu ada serangan itu gelombang panas yang sampai 43 derajat Itu Celcius. kayaknya pengaruh dari kebakaran hutan di Italia tuh. Itu Kalian, kali. Tapi anehnya di Styria malah mendung-mendung gerimis-gerimis ya gemes gitu dah. Itulah dia. Jadi akhirnya apa? Ya penuh drama. Betul. Juga yang tak terduga sebenarnya. Siap. Brad Binder yang mengakhiri balap MotoGP Austria di podium tertinggi. Tertinggi padahal startnya cukup jauh dia 10 atau 14 gitu. Bahkan ya kita juga memperkirakan bahwa apa ya bang? Oliveira yang akan lebih bersinar ketimbang Brad Binder. Udah gitu saya jagoin Jack Miller, makanya pas dia pertama kali masuk, wah ini akan memberikan kejutan. Enggak, malah yang memberikan kejutan tetap aja tuh yang duel dari awal gitu. dia. Bagnaia. Vinales. Jorge Martin Jorge Martin. dan yang Fabio Quartararo dan Bagnaia. Wah, dan Marc Marquez dan Joan Mir itu. ini. Jadi kalau menurut Bang Joni, Siap. ini dibilang drama pasti drama. Iya, Epic pasti sangat epic. betul. Karena siapa Bang yang akhirnya juara dengan ban kering seperti ini? Ya belum sampai kejadian sih, baru kali ini, dan itu pun ya bukan karena keinginan juga, tapi ya mereka berpikir Dia mending sih sebenarnya Bang ya. iya ada game karena kalau Valentino Rossi bilang salah satu yang bertahan dengan settingan kering, dia bilang, buset, tinggal 5 lap terakhir, kalau saya masuk itu 1 menit lebih. Ya Otaknya udah kalkulator. kalkulator. tuh, Bang. Nah, si Brad Binder pun begitu, meskipun kemudian Brad Binder juga agak ciut pada saat kemudian hujannya makin deras. Dia bilang, wow, itu bener-bener membahayakan karena dia sampai bilang bannya suhunya langsung ngedrop karena pakai ban slick, kemudian rem karbonnya kan terbuka dan rem karbonnya pun bener-bener ngeblong. Cuman Rossi menambahkan keuntungan dari Binder, juga kemudian si Luca Marini, kemudian Iker Lecuona yang sama-sama menggunakan ban slick, dan ini mereka menggunakan mesin V4 yang secara ini engine brake dan powernya jauh lebih smooth. Artinya, bukan smooth, lebih bagus. Jadi pada saat mereka tidak bisa menggunakan rem dengan maksimal, mereka memanfaatkan engine brake. Ya, nah sementara Rossi agak kelimpungan, makanya dia dibabat oleh Berapa balap juga Martin, Bagnaia, Iker Lecuona, sampai Fabio Quartararo akhirnya bisa finish di depan dia. Nah, itu. Bang, tadi kalau bicara soal ya tadi Bang Joni bilang Iya. sebenarnya berbahaya nih. Berbahaya. Dilakukan oleh Brad Binder. Betul. Ya, temen yang ya istilahnya turun dengan settingan kering Betul. untuk di MotoGP Austria yang di lap terakhir. Hujannya gede banget. Pertama tadi Bang, kita bicara tentang ban ya. Ban. Sebenarnya bukan cuma ban doang yang Bukan membahayakan. cuma ban sih. Karena ya bukan tanpa kembangan akhirnya. Iya. Ya lu murni-murni bahaya. Iya, tapi yang pasti sih memang karena kalau kering dia masih bisa mempertahankan suhu karena kan ya bisa dicoba berbagai macam cara. Nah, sekarang ini kena air, otomatis suhunya langsung ngedrop dan suhu kerja optimal dari ban kemarin itu kan hard medium. Ya. Hard itu 36 derajat ke atas, medium sekitar 30-an. Nah, kemarin dengan kondisi hujan pasti bisa berada di bawah 20 derajatan gitu loh. Itulah. Terus
yang paling bahaya rem karbon. Rem karbon, karena settingan kering pasti menggunakan rem karbon, meskipun ya rem belakangnya masih inilah, iya stainless steel. Tapi kan ya kalau kita bicara tentang rem karbon, dia kan punya suhu ya kinerjanya tuh antara 200 derajat Celcius sampai dengan 800 derajat Celcius. Betul. Sementara kalau untuk hujan rata-rata itu kan pakainya ya itu apa? Stainless steel. Iya. Nah, itu dia punya ya performa kinerjanya 50 derajat sampai dengan 200. Betul, 600. Artinya si rem stainless steel ini masih bisa dikocok-kocok gitu biar dapat suhu. Nah, karbon ini enggak. Meskipun memang buat belakangan nih, di musim belakangan pembalap itu masih di kondisi settingan wet race itu menggunakan karbon, tapi itu ditutup pakai cover agar bisa menjaga suhu kerjanya. Nah, kemarin makanya pembalap ya Marc Marquez, siapa si itu dulu pertama kan Jack Miller sama Alex Rins ganti motor tuh langsung keluar, motornya kan cover depannya langsung ditutup dengan cover, dan kemudian Marc Marquez, kemudian Fabio Quartararo, Jorge Martin, Jack Miller, saya Johan Zarco-nya kelontang sih. Nah, itu dia. Itu masuk menggunakan ini, cuman sayangnya memang kemarin itu pada saat mereka memutuskan masuk, hujannya tuh belum langsung deras. Nah, makanya Brad Binder tuh dengan satu lap terakhir tuh ya udahlah, cobain karena jaraknya pun sangat jauh, dan bahkan tadi sempat bukan hanya bahaya, kita lihat Brad Binder tuh sempat out di tikungan terakhir, exceeding track limit. Ya itu dia. Dan pada saat keluar tuh langsungnya karena finish, ya kalau mamanya itu disuruh long lap penalti tuh kalau masih ada satu lap, makin susah long lap penalti dibasah. Ya akhirnya cuma ditambahi 3 detik, dan ternyata jarak dengan Pecco Bagnaia yang hampir 15 detik masih cukup jauh. Itu. Oke, nah Bang, ini kita bicara tentang ya tadi nih, ini seolah-olah perjudian sih sebenarnya yang terjadi di MotoGP Austria. Tuh. Menurut Bang Joni, ya seperti diketahui nih, pertarungan antara Marc Marquez, Bagnaia, Quartararo, Martin, Joan Mir, sedikit, betul. Nah, menurut Bang Joni, ini ya tanpa kondisi hormat ya. Kalau tanpa hujan kira-kira? Kalau tanpa hujan, Marc Marquez yang pasti dapat. Bisa tuh ya? Ya, karena kalau kita melihat sebenarnya dia sudah melakukan simulasi kondisi cuaca seperti balapan itu di saat free practice ketiga. Bagaimana dia fokus dengan menggunakan hard soft. Hard soft ini memang dia pakai dengan kondisi suhu yang tidak terlalu panas, tapi dia bisa memainkan titik pengereman, karena memang banyak pengereman ini akan menguras potensi ban depan. Makanya pas kemarin itu kemudian itu sebenarnya, dan juga dia kenapa memilih hard soft, dia memperkirakan hujannya itu akan terjadi di tengah-tengah. Jadi dia nunggu tuh sampai flag to flagnya tuh masih agak jauh lah. Jadi pada saat dia menggunakan settingan basah masih bisa memanaskan. Nah, kemarin tinggal dia masuk di 4 lap terakhir, kondisinya masih beberapa bagian, dan juga dia agak sedikit melakukan kesalahan yang sampai terjatuh di tikungan 3. Satu. Oh, berarti dia udah ini ngelewatin overbreak, dia terjatuh sehingga potensinya untuk bisa mendekati Brad Binder ya pupus sudah, dia harus finish di urutan 15. Andaikan mungkin tidak, ya saya sempat pecah telur nih, karena Marc Marquez ini kan benar-benar menang di Austria, belum pernah menang di sirkuit Red Bull Ring, dari disikat terus Dovizioso, Jorge Lorenzo. Iya, jadi ya agak sedikit penasaran, makanya kemarin tuh kayaknya kejadian nih sejarah, ternyata melakukan kesalahan. Dan yang saya patut akui adalah memang hujan kemarin pun menjadi blessing in disguise buat seorang Brad Binder, karena Brad Binder akhirnya bisa menyamai Miguel Oliveira yang menang di Red Bull Ring di Styria tahun lalu, kini disamai oleh Brad Binder. Walaupun Brad Binder sempat bilang ya sebenarnya sih kemarin gak berharap menang, cuman ya udahlah lakukan yang terbaik usaha ini, dan ternyata ya jarak dengan Pecco Bagnaia yang dia bisa menyalip beberapa balap di 2 tikungan terakhir itu cukup jauh, dan akhirnya bisa juara. Oke. Seharusnya kalau ya itu tadi, kalau nggak ada hujan berarti Marc Marquez. Iya. Tapi karena hujan, berkah untuk Brad Binder.
Nah, Bang. Iya. Sejauh ini, Bang, kalau lu lihat nih, Bang, perkembangan dari seorang Marc Marquez nih, Bang. Iya, iya. Bicara tentang Marc Marquez. Iya. Karena yang membuat gue terkesima. Iya. Satu, ya tadi Bang Joni udah jelasin sama Bang Joni tuh. Ini gambling juga apa yang dilakuin oleh Marc Marquez. Menggunakan ban soft di belakang. Iya. Karena kita tahu, ya lu kuat-kuatnya 28 lap. Iya. Dengan ban soft. Pasti. Yang istilahnya sirkuitnya model stop and go. Betul. Pasti nggak akan kuat nih. Betul. Lagi lawan-lawannya pakai medium. Iya. Walaupun depannya sama-sama hard. Sama-sama hard. Nah, ini gambling kan. Betul. Tapi ternyata tadi Bang Joni bilang salah prediksi hujannya di akhir-akhir. Tapi Marc Marquez mampu mempertahankan yaitu titik pengereman. Dan akhirnya yang bikin gue sanksi adalah kondisi fisiknya Bang sebenarnya. Iya. Kuat ya ternyata. Betul. Fight loh Bang, itu bukan dalam arti ya. Dari awal lagi, betul. Jadi kalau saya melihat memang mungkin di saat ya yang namanya kondisi beberapa hari kemarin kan dia memang lemes banget kan saat Styria karena mungkin tidak ada stimulus yang membuat dia untuk menekankan adrenalin. Nah setelah sepekan kemudian dia udah mulai ketemu tuh dan dia bahkan memasang strategi. Artinya strateginya sejak dia canangkan sejak awal adalah bagaimana dia berusaha untuk bisa menempati posisi start maksimal itu minimal itu di baris kedua. Baris kedua ini dia targetkan seperti itu. Kemudian dia udah menggambarkan tuh kenapa saya pilih kedua itu bisa melakukan overtake di tikungan pertama. Kalau tidak overtake tikungan pertama dia akan mengikuti rombongan. Dan itu diwujudkan dan yang kemudian itu adalah kemarin itu ya itu tadi seandainya apa yang diharapkan dia tuh sudah menduga bakal flag to flag race. Makanya dia berani menggunakan hard soft. Artinya di saat ban belakang softnya itu mulai habis separuh balapan, hujan turun udah ganti motor. Nah ini enggak, dan itu terus bagaimana dia berhasil ditempel ketat oleh Francesco Bagnaia dan kemudian juga ya tiba-tiba Jorge Martin mulai ikut tampil juga. Ini agak menyulitkan. Jadi saya pikir mungkin di Silverstone yang kita akan melihat duel sampai akhir dengan Alex Rins kembali bersama Marc Marquez ini, artinya Marc Marquez sudah mulai menemukan kayak apa sih motor yang mungkin membuat dia bisa tampil cukup bagus karena ada ininya nggak Bang, ada seperti yang kita tahu nih Bang. Di sesi free practice 4 ya kalau tangkinya tunjukin. Kan? Betul, bukan ganti tangki sih, ditambahin pad buat agar bisa lebih sama bentuknya mungkin agak sedikit berubah. Cuman agak lebih lebih gede lah, lebih runcing ke paha, betul. Gede ke samping. Ini agak mirip dengan kejadian Jorge Lorenzo di Mugello yang kemudian di akhirnya juara dan sepertinya Marc Marquez mungkin mencari semua kemungkinan untuk bisa meningkatkan performa dan salah satunya adalah ya mengubah posisi atau menambahi apa istilahnya pad agar mungkin dia bisa bertahan dengan kondisi menikung ke kanan tanpa perlu mengkompensasi kondisi cederanya. Makanya kemarin di kanan dia tidak terlalu seperti elbow down biasanya, tapi itu benar-benar posisi yang dia rasa bisa melibas dengan kecepatan yang cukup konstan. Ada sedikit bantuan lah ya. Betul. Dari tangki model baru itu. Nah kita akan lihat nanti di Silverstone karena Maverick Vinales itu bilang bahwa dia sempat mengungkapkan istilahnya nothing to lose, nothing to win. Dia bilang artinya ya mau menang mau kalah, gue akan melakukan usaha dan bahkan dia sampai bilang saat ini dia mulai melakukan pengujian di saat sesi latihan. Tujuannya apa? Ini untuk mempersiapkan, artinya mencicil riset untuk motor MotoGP tahun 2022. Walaupun dia nggak menyebutkan apa yang diriset. Betul. Mungkin sasis, aerofairing, elektronik, itu betul. Dan tapi gue rasa sih Bang, itu dia di sekitar sasis. Iya. Yang nggak terlihat sebenarnya. Betul. Artinya kan karena kan mau tidak mau dengan ya banyak yang bilang bahwa siapa yang mengatakan bahwa Humerus itu memang agak lama pulihnya, bukan hanya semata-mata 1 musim, 2 musim, bahkan bisa tahunan lah.
Nah ini mungkin Marc Marquez sadar kalau kondisinya terlalu dipaksakan malah berbahaya, mendingan bagaimana mencari kompromi dengan motornya agar bisa istilahnya sesuai dengan kondisi fisiknya dulu sampai iya seandainya mungkin ntar fit 100% ya mungkin balik lagi ke motor yang benar-benar cocok dengan gayanya. Apa bang kalau emang motornya udah bisa ngedukung fisiknya sampai iya, ini ya udah betul, setuju. Tingkatkan malah ya. Betul. Dan satu hal lagi ya lagi-lagi ternyata sekarang tuh Vinales pun sadar diri bahwa pengembangan motor nanti 2022 itu bukan Marc Marquez kok bisa ngomong ya dari Vinales ya. Baperan nih gue anjir. Jadi Marc Marquez ini sempat berkomentar dia mengembangkan motor ini agar user friendly juga dengan pembalap-pembalap lainnya selain Marc Marquez. Jadi nggak mau lagi, ini mah Marc Marquez menang. Cuma khusus Marc Marquez. Dia nggak mau. Dia mau coba bagikan performa motor yang sama kepada pembalap-pembalap Honda lainnya. Tapi kalau dari sisi gue ngeliatnya nih bang. Iya. Dengan apa yang udah dilakukan oleh Marc Marquez di MotoGP Austria. Iya. Ya, gue ngeliatnya ke depannya ini akan menjadi sedikit lebih mudah lagi untuk Marc Marquez. Ya. Karena seperti kita ketahuin, di sirkuit yang stop and go ini aja, udah tampil dominasi ini sebenarnya kan. Iya. Udah ngehajar. Sampai akhirnya sempat mimpin. Ya, awalnya kan sempat keteteran lawan Jorge Martin, lawan Bagnaia. Buset, dua-duanya disabet langsung. Dengan kondisi sirkuit yang seperti ini aja nih tampil superior. Betul. Jadi ada kemungkinan kayak di sirkuit Silverstone nanti. Iya. Walaupun agak sedikit banyak flowing fast dan juga fast cornernya. Iya. Ya, dia mungkin akan bisa mengatasi. Lebih itu ya, setuju. Gitu. Jadi untuk pendukungnya Marc Marquez, tunggu aksinya lebih lanjut di Silverstone dan seterusnya. Gitu. Bang. Ya. Gua akan bicara tentang Jorge Martin. Fenomenal, betul. Saking fenomenal ya, pasti Quartararo juga pasti kesel. Bukan kesel lagi ya, dia kan disalip Bagnaia sama Joan Mir, sekarang poinnya makin dikit di klasemen. Nggak cuma itu, tapi pole positionnya bang. Iya. Harusnya Quartararo tuh. Betul. Disikat 0, sekian detik disikat sama Jorge Martin. Iya. Dan ini ya apa ya, gue ngeliatnya itu dia, Jorge Martin nih kayak semacam ya Jorge Martin, Joan Mir, Quartararo. Iya. Ini emang pembalap new era lah. New era. Zaman now kata anak sekarang. Bahkan ya itu generasi 3.0, 3.0. Iya. Generasi yang melek akan teknologi. Iya. Bener ya. Jadi kalau saya melihat sebenarnya Jorge Martin ini pembalap yang diesel. Kenapa saya bilang diesel? Karena kemarin di belakang. Iya, buktinya dia kemarin mukul waktu Quartararo di akhir-akhir pada saat tinggal berapa menitan deh. Nah, di FP1 sampai berantakan, dia sampai bingung dia. Kemarin gua menang pole position, kok tidak ada punya grip, motor kayaknya nggak ini, dia baru bisa dapat kemarin gitu. Baru kemudian dia ubah beberapa hal di free practice 4, baru tuh dia mulai dapat feeling, baru keluar tuh nekatnya dan dia coba, dia sebenarnya nggak kepikiran mau posisi, yang penting udah bisa Q2 nih, udah bisa kalau bisa posisinya di depan malah pole position. Nah sementara kemarin Quartararo seperti biasa dia kencang di awal, jadi giliran awal kenceng, coba untuk ya dengan ban yang sudah mulai aus, coba untuk mulai agak kesulitan, makanya mentok. Nah ini emang agak krusial. Nah bagaimana nantinya, lagi-lagi kan ya kalau kita melihat dua karakter ini, Quartararo coba untuk bisa ya dari sejak dia ke MotoGP kan begitu, ngebut, tinggalin. Nah sementara Jorge Martin kemarin aja kan kita tahu setelah dia sempat kedodoran di keempat, tiba-tiba dia berani maju lagi dan langsung akhirnya dengan kondisi ban basah bisa ngikuti Bagnaia dan akhirnya podium ketiga. Padahal kalau sampai dia juara, wah sejarah tuh. Sebenarnya bukannya Quartararo nggak mumpuni. Bukan. Tapi ya ketika kali kita bilang bang, bahwa ketika balapan itu basah. Quartararo masih sedikit dipertanyakan lagi. Betul, masih belum membuktikan performa yang terbaiknya. Iya, gitu kan. Jadi kalau main mungkin diadu sih, Yamaha ya masih bagus Vinales, bagus Morbidelli dan masih bagus Valentino Rossi. Cuma kemarin kan iya dibasah, kita ngomong dibasah. Karena ya kemarin pun kalau kita melihat ya dia harus tertinggal dari Joan Mir kan.
Sehingga jadi dia finish di belakang Francesco Bagnaia yang pakai basah nih, kemudian Jorge Martin dan juga Joan Mir. Jadi kalau mungkin kemarin basahnya itu lebih cepat, artinya di lap 6 atau di lap 7, ya mungkin nih ya Quartararo masih bisa duel gitu. Oke. Nah, Bang, tadi kan kita sempat bicara tadi ya, udah Jorge Martin, Marc Marquez, iya, Brad Binder. Bahkan Brad Binder dikasih julukan sama Tardozi. Apaan tuh? Tardozi, the big balls. Nyalinya gede. Karena ya tadi. Itu lagi singkatan inisial namanya, BB. Iya, big boss. Itu, karena nyalinya gede. Ya dia berhasil menang dengan ban slick, ya, tanpa pengerem, bukan tanpa pengerem. Pengeremannya udah mulai, iya minim, betul. Dan akhirnya berhasil menang. Dan bahkan juga untuk Jorge Martin. Kalau kemarin dia kejadian menang tuh Bang, rektornya Valentino Rossi disamain tuh. Betul. Bahkan dilewatin. Sebagai rookie yang berhasil menang, ya rookie di tim satelit. Di tim satelit, berhasil menang. Berhasil menang 2 kali menang. 2 kali menang, oke. Bagnaia nih Bang, terakhir. Siap. Menurut Bang Joni nih. Ini karena kenapa gue bicara tentang Bagnaia? Lagi-lagi nih, nyaris sebenarnya. Iya. Nyaris dia kesel banget menangan pertama betul. Nah menurut Bang Joni gimana nih? Ini ya memang satu hal adalah ya lagi-lagi mungkin terlena sama perlawanan bareng Marquez gitu, akhirnya dia nggak gue masuk pit duluan gitu. Iya, nggak akhirnya saking dia, wah gue bisa ngelawan Marc Marquez nih, ya tiba-tiba dia melupakan strategi, karena kalau namanya kita lihat sebenarnya kan tim sudah memberikan informasi, bahkan flag ada bendera ini, dan bahkan kan Jack Miller rekan timnya sendiri udah keluar duluan. Ya tapi itulah tadi, kalau kita melihat mungkin Bagnaia yakin kalau kondisinya itu tidak separah, hujannya tidak sampai deras. Karena kalau umpamanya dia sampai deras, seperti tadi kita jelaskan, Marc Marquez menggunakan hard soft, pasti di beberapa lap udah kelar lah. Dan kita lihat bagaimana kan Pecco Bagnaia berhasil selalu menyalip di straight di 9, 10, kemudian 1 itu dia bisa mengikuti Marc Marquez. Sayangnya memang lagi-lagi nih, kalau ketemu yang namanya flag to flag, ini memang bukan jotnya sama Bagnaia nih. Kita tahu kemarin dia udah kenceng, red flag diulang berantakan. Nah kemarin ini dan harus finish di urutan kedua. Sebenarnya flag to flag tuh udah jagonya tim Repsol Honda lah. Nah makanya nih Marquez, saya masih kenapa bukan Bagnaia yang menang? Agak ragu, karena memang satu hal di saat dia memimpin, kita ingat bagaimana di Misano yang akhirnya Vinales yang menang, dia kelontang cuman karena gara-gara tear off. Terus di Mugello udah memimpin, dia melakukan kesalahan sendiri. Ini yang sepertinya masih perlu dibenahi oleh Francesco Bagnaia, karena kalau secara motor ya udah dibuktikan Jorge Martin bisa pole position, bisa juara dengan motor yang sama. Betul, kemudian Jack Miller teman setimnya bisa unggul. Artinya tinggal bagaimana nih mentalitas seorang Francesco Bagnaia bisa keluar nih, melupakan ya, artinya di bagaimana menghadapi kondisi balapan yang lebih dinamis lagi. Itu aja sih. Siap. Jadi kalau gue ngeliatnya tuh emang agak sedikit kejebak sama strateginya Marc Marquez. Ya beberapa pembalap yang ke depan ini emang udah terjebak. Iya, itu terlalu nafsu gitu. Karena terlalu nafsu ngeladenin Marc Marquez. Betul. Ya bagaimanapun juga Marc Marquez adalah orang ya nggak bisa dianggap remeh, walaupun iya main to beat gitu. Dia 8 kali juara dunia, ya siapa sih yang nggak pengen ngalahin dia gitu. Jorge Martin aja sampai berharap-harap ya kalau ada kesempatan gue pengen nih duel. Kesampaian sih meskipun dia harus belakang. Gitu. Dan yang terakhir dan tidak terlupa, sempat bikin apa ya, mungkin teman-teman ya istilah fansnya Valentino Rossi senang tuh ya. Iya. Kemarin tuh. Karena kenapa? Hampir ya Bang, kalau nggak sejarah lagi tuh kejadian podium 200 di kelas Premier. Sayangnya hujan. Rossi bilang ya hujannya makin deras buat dia. Last word nih Bang, last word dari Bang Joni untuk Valentino Rossi gimana nih kemarin
Ya kemarin sebenarnya dia tampil optimistis, dia lebih yakin dengan performa sebelumnya dan bahkan kemarin itu dengan gamblang target dia itu dengan race pace yang dia punya di free practice 4, dia yakin bisa tembus ke 10 besar. 10 besar, tapi memang kemarin itu di luar dugaan, hujan, kemudian dia juga sempat mengatakan, itu banyak yang berkali menanya, kenapa sih lu nggak masuk aja? Dia bilang, cuma tinggal 5 lap, dan dia yakin hujannya nggak sampai deres, artinya ya beberapa bagian itu aja terus dia masih bisa mengatasi. Ternyata hujannya langsung brek sejadi-jadinya di tikungan 789 sampai ke awal. Ini yang membuat akhirnya dia mau nggak mau brake-nya udah hilang, kemudian cekaman bannya juga udah habis. Dia asli, dia jauh lebih bermasalah karena pada saat dia pelintir gas itu si ban belakangnya juga kebanyakan slide. Iya, banyak slide itu bener-bener kalau mamanya dia nggak ya main-main buka tutup gas mungkin dia tidak akan finish dan akhirnya toh Valentino Rossi bisa finish ke-8. The best Valentino Rossi finish di musim ini. Sebelumnya 10 di Mugello. Karena gimana pun juga Simon Craver juga bilang, ini ketika hujan kayak begini orang yang sering latihan dengan motocross. Iya, punya apalagi di range-nya Rossi. Punya kesempatan, pakai dirt track. Betul. Biasa mengatasi kondisi track licin. Betul. Akhirnya dibuktikan sama Luca Marini, Bang. Luca Marini bisa ngalahin Rossi. Sempet keki juga tuh Rossi. Ya, gua kalah sama gua. Finish di posisi 5 ya. 5. Dan itu pencapaian terbaik dari Luca Marini. Oke, siap. Ya moga-moga nanti di Silverstone nih lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Dari ya semuanya. Valentino Rossi mungkin ya podium 200 di situ kali, Bang. Amin. Viñales baik lagi. Amin. Oke, banyak lah. Diharapkan kejutan di MotoGP Silverstone nanti. Oke. Inggris 2021. Saya kemudian dari Autoracing ID dan juga gridauto.com. Pamit guys. Saya Joni Mulya dari motormusonline.com. Mohon pamit. See you guys. Sampai jumpa.